Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 20 ayat 19 sampai 23. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Pada awal mula hanya adalah roh Allah. Kita memakai tanda salib dengan berkata Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sepertinya lalu dalam pikiran kita mungkin berkata, Bapa itu Allah yang Maha Kuasa. Benar. Tetapi Allah itu juga Allah Putra. Dialah yang datang ke dunia memberi kita firman Allah. Firman Allah yang benar. Roh Kudus yang disebutkan terakhir itu justru adalah Roh Allah yang melayang-layang di atas langit yang dikatakan kosong. Itu bunyi kitab Kejadian kalimat pertama, bahwa Roh Allah itu semuanya kosong, gelap, dan Roh Allah itu yang memulai bekerja. Allah Roh Kudus itu Allah pekerja. Allah yang mau supaya manusia juga menjadi pekerja-pekerja. Karena itu nyanyian tadi mengatakan, "Datanglah ya Roh Kudus Pencipta." Dan kemudian di ayat berikutnya, "Jangan ambil roh itu daripadaku. Sebab kalau roh itu diambil, aku mati. Tidak bergerak, tidak ada yang dibuat, tidak ada yang dilakukan." Roh Kudus itu pelaku, pekerja. Dia yang bertindak. Karena itu perlulah diri kita ini membuka hati. Karena roh itu bekerja di dalam hati manusia, tidak kelihatan. Yang kita tahu adalah
Allah Putra itu, Yesus yang datang ke tengah-tengah kita memberikan firman-Nya. Ia hidup 33 tahun lamanya di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah zaman, untuk menyatakan bahwa Allah itu sungguh ada, Allah itu hadir, Allah itu yang telah kamu bunuh. Maksudnya untuk menggantikan karya Allah. Roh Kudus itu hendak dimatikan, tetapi Roh Allah itu justru bangkit. Roh Allah itu bangkit supaya kita semua sekarang ini hidup oleh Roh itu. Roh yang membuat kita itu bergerak, dinamis, ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Kalau dunia itu membenci engkau, maka benarlah Roh Kudus itu yang menguatkan. Roh itu penghibur dikala kamu susah. Roh itu roh kebijaksanaan, di mana kamu mengambil keputusan untuk sesuatu hal, untuk tetap hidup, untuk tetap mewartakan cinta kasih Allah. Karena itu roh itu juga disebut roh cinta kasih, karena dasar perbuatan manusia itu sebenarnya adalah kasih itu. Cinta kasih itu kalau hilang dalam diri manusia, manusia itu mati. Mungkin dia hidup, tetapi dia tidak hidup lagi, karena ia tidak melakukan yang disebut cinta kasih itu. Itulah kedurhakaan orang yang semena-mena, yang hanya mengingat dirinya sendiri. Di situ iblis itu bercokol karena menguasai dirinya. Karena itu mari kita bersukacita hari ini, karena hari ini kita mendapatkan pengalaman Roh Kudus. Saudara datang ke gereja ini, ingin mengikuti ibadah ini, itu dorongan Roh Kudus. Anda menjadi pejalan bergerak untuk menuju ke sini. Anda mau mendengarkan firman Tuhan. Mau mendengarkan firman itu suatu pekerjaan. Anda mau membuka hati, itu suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan yang dilakukan bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang terjadi di dalam hati saudara. Karena Roh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus itu mempergunakan segala cara supaya kita ini terbuka hatinya, supaya akal budi kita ini semakin menyerap kebijaksanaan Allah. Mengapa aku hidup di dunia ini? Untuk apa aku hidup di dunia ini? Untuk apa aku terdorong untuk berbuat cinta kasih itu? Ketika melihat sesama terlantar, hati kita tergerak. Gerakan Roh Kudus. Ketika kita mau menolong anak kita yang difabel misalnya, lalu itu adalah dorongan Roh Kudus. Setiap manusia dihargai oleh Allah, asal manusia itu berkembang sesuai dengan hati nuraninya. Kita ini membina anak-anak kita, generasi muda itu, untuk membangun hati mereka, hati nurani ini. Kata Paulus, jadilah kudus dengan hati. Itu karena itu mari kita bersukacita. Hari ini diberi kepada kita oleh Allah supaya kita bergerak, supaya kita berbuat. Roh itu penggerak, Roh Kudus itu, Roh Allah sendiri. Seperti dahulu Roh Allah itu membuka langit, gelap menjadi terang. Itu perbuatan Allah yang pertama.
Sebenarnya tidak ada pertama. Sejak awal mula Allah itu sudah bekerja. Ia berada di seluruh waktu. Ia ada di seluruh gerakan setiap orang. Gerakan apapun di dunia ini. Karena itu kita punya tugas sangat besar. Tetapi masing-masing orang dikaruniai tersendiri. Ada yang suka menyiram tanaman supaya tanaman itu tumbuh. Itu suatu gerakan Roh Kudus, ingin memelihara alam semesta. Orang yang bergerak mengumpulkan sampah-sampah, sampah makanan atau sampah plastik atau sampah apa saja, ingin memelihara dunia itu. Itulah gerakan Roh Kudus. Tidak terbatas kepada kita ini saja. Roh Kudus itu pergi kemana Ia mau. Tidak tergantung dari status orang, tidak tergantung dari kekayaan orang, tidak tergantung dari kepandaian, kepintarannya, tetapi Ia menggerakkan hati orang. Karena itu orang dari segala zaman merasakan itu. Orang dari zaman purba juga merasakan itu. Ketika itu seperti yang disebutkan oleh Yesus sendiri. Orang itu tidak berdosa kalau tidak mengetahui apa yang dibuatnya. Berdosa itu ketika orang tahu bahwa itu bersalah, lalu itulah dosa. Kita tahu Yesus berkata, Paulus yang berkata bahwa ketika mengenal hukum Taurat, orang lalu terjatuh dalam dosa. Karena tahu bahwa hukum Taurat itu untuk menjauhkan orang dari dosa, hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri. Karena hukum Taurat itu lalu orang tahu kalau membunuh, kalau mencuri, kalau berbuat zina itu dosa dan tetap melakukannya, itulah dosa. Yesus pun di atas kayu salib itu berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketidaktahuan itu orang itu tidak berdosa karena ketidaktahuan. Tetapi kita yang tahu diberi firman Tuhan, lalu bila kita tidak melakukannya, kita jatuh ke dalam dosa ketaajuhan. Karena itu mari kita bergiat. Apapun di dunia ini memerlukan tangan kita, memerlukan kaki kita, memerlukan budi kita, memerlukan segala daya di dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia Allah itu. Karena itu kita sebut Roh Kudus itu roh kebenaran, roh pengenalan akan Allah, roh kebijaksanaan. Ada ribuan nama Roh Kudus itu, gelar yang diberikan kepada Roh Kudus itu. Karena setiap langkah kita, bila kita sebelumnya meneliti hati dan budi kita, lalu kita tahu apa yang mau kita lakukan. Kita mau bertindak apa menghadapi persoalan-persoalan dunia ini. Kita berdiam diri, itu artinya mati. Tetapi kalau kita bergerak untuk memelihara dunia ini, seperti ketika Allah itu menciptakan manusia, Dia berkata pada manusia pertama itu, peliharalah dunia ini. Jadikan dunia ini tempat yang nyaman. Itu terjadi. Karena itu mari kita hari ini bergembira, karena kita mohonkan kepada Allah supaya roh Allah sendiri
datang dalam hati kita supaya mengubah. Karena hanya dengan bertindak menurut Allah kita membarui dunia. Dunia ini tidak akan baru bila kita tidak berbuat sesuatu. Perubahan itu pertama-tama bukan terjadi seketika itu juga, tetapi permulaannya pada diri kita masing-masing, perubahannya itu. Pembaruan itu pada diri kita masing-masing. Kita akan menanggapi peristiwa hidup di dalam diri kita dengan pandangan baru, pandangan Roh Allah. Amin.